Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Pagi. Ibu, perkenalkan saya Limarianti, perawat yang bertanggung jawab di ruangan ini. Pada pagi ini saya dinas pagi di sini Bu, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi Ibu kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, senangnya dipanggil apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dinda, bisa dipanggil Dinda. Oh baik, saya panggil Ibu Dinda ya. Jadi Bu Dinda, tujuan saya ke sini untuk mengecek kesehatan Ibu, kemudian sekaligus untuk menanyakan perasaan yang Ibu rasakan pada pagi ini. Misalnya Ibu ada keluhan pada pagi ini, Ibu bisa ceritakan kepada saya tentang apa yang Ibu rasakan, seperti itu. Kira-kira apakah Ibu bersedia kalau kita berbincang-bincang pada pagi ini Bu? Bersedia Bu. Bersedia ya Bu ya. Baik Bu Dinda, kira-kira di mana enaknya kita diskusi atau berbincang-bincang tentang perasaan Ibu pada pagi ini Bu? Kalau di sini saja? Di sini saja Bu. Oke, di sini saja ya Bu ya. Untuk waktunya coba kita sepakati kalau misalnya kurang lebih 15 menit, bagaimana Ibu? Iya. Oke, untuk posisinya seperti ini aja bagaimana Ibu? Iya. Apakah Ibu sudah merasa nyaman dengan posisi seperti ini? Ya seperti ini saja. Baik Ibu. Jadi selama 15 menit di ruangan ini kita akan berbincang-bincang tentang perasaan apa yang Ibu rasakan Ibu ya. Iya. Baik. Baik Bu Dinda, apakah kira-kira Ibu bisa ceritakan ke saya tentang perasaan yang Ibu rasakan sekarang ini gitu Bu? Ya Sus, saya lelah dan tidak berdaya. Karena sakit ini saya lelah menjalankan cuci darah. Saya bosan menjalankan rutinitas ini. Oh baik Bu, saya mengerti ya Bu ya, saya sangat paham dengan apa yang Ibu rasakan saat ini. Walaupun mungkin memang saya tidak mengalami, tapi saya paham ya Bu ya. Nah, jadi yang Ibu rasakan ketidakberdayaan ya Bu ya, rasa tidak berdaya karena memang Ibu kan harus cuci darah terus ya Bu ya, kalau nggak salah saya ya. Ya. Jadi begini Bu, kalau saya boleh tahu, kira-kira Ibu sudah menjalani cuci darah ini sudah berapa tahun kira-kira Bu? 2 tahun Sus. Oh, sudah 2 tahun ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu bagaimana kalau misalnya kita pagi ini berbincang-bincang lebih lanjut ya tentang apa yang Ibu rasakan pada saat ini? Ya Sus. Boleh ya Bu ya? Boleh Sus. Baik Bu Dinda, dari beberapa yang Ibu rasakan tadi yang Ibu sampaikan kepada saya, kalau misalnya Ibu merasa tidak mampu ya Bu ya, Ibu merasa tidak berguna, Ibu merasa tidak berdaya dengan proses pengobatan ini, begitu ya Bu ya. Selain itu, apakah kira-kira ada hal lain ya yang Ibu rasakan dan yang kira-kira yang mengganggu pikiran Ibu selama ini gitu ya? Boleh diceritakan ke saya Bu? Iya, saya merasa tidak mampu menjalani pengobatan ini. Saya merasa tidak mampu menjalani proses cuci darah ini. Saya sangat lemah terus. Baik Ibu, saya paham sekali dengan apa yang Ibu rasakan dengan kondisi Ibu rutinitas pengobatan ini. Saya paham sekali itu. Baik Bu Linda, saya paham sekali dengan apa yang Ibu rasakan sekarang ini. Jadi dari yang Ibu ungkapkan tadi, dari yang Ibu ceritakan tentang perasaan Ibu ke saya tadi ya Bu ya. Jadi Ibu tuh mengalami yang dinamakan ketidakberdayaan. Jadi yang namanya ketidakberdayaan itu Bu dapat diartikan sebagai pandangan individu atau pandangan seseorang yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak akan menghasilkan atau tidak akan merubah sesuatu keadaan seperti itu Bu. Nah, untuk menyingkirkan perasaan itu Bu ya, kita dapat melakukan dengan cara memikirkan semacam hal-hal positif yang ada pada diri kita ya Bu ya, yang kita biasanya sebut itu dengan afirmasi positif, begitu Bu Dinda. Nah, tujuan saya juga tadi datang ke sini nanti akan mengajak Ibu dan mengajarkan Ibu untuk memikirkan hal-hal yang positif yang Ibu dapat lakukan dengan kondisi seperti ini. Ya, apakah kira-kira Ibu bersedia Bu? Bersedia Sus. Oke baik. Jadi nanti saya akan ajarkan Ibu bagaimana melakukan afirmasi positif ya Bu ya? Iya. Baik Ibu.
Baik Bu Linda, jadi tujuan kita melakukan latihan afirmasi positif itu untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif ya Bu ya, yang Ibu rasakan. Pikiran-pikiran negatif, contohnya misalnya yang seperti yang Ibu ungkapkan tadi, Ibu merasa tidak mampu menjalani pengobatan ini, gitu ya. Ibu merasa tidak mampu menjalani program cuci darah, Ibu merasa lemah sekali, begitu ya Bu ya. Baik, nanti kata-kata negatif itu Bu, perasaan-perasaan yang negatif itu akan kita coba ubah menjadi kalimat yang positif, begitu Bu ya. Jadi saya ajarkan. Nah baik, untuk posisinya kita boleh Ibu setengah duduk mungkin bisa. Oke, saya bantu ya. Oke, enak kok seperti ini? Iya. Oke, baik Ibu. Jadi saya akan ubah tadi kan kata-kata negatifnya Ibu merasa tidak mampu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kita ubah menjadi rasa mampu begitu ya. Jadi coba saya ungkapkan kata-katanya. Saya merasa mampu menjalani pengobatan ini sampai sembuh. Kemudian saya merasa mampu menjalani proses cuci darah ini sampai sembuh ya. Kemudian saya kuat gitu ya. Saya pasti sembuh. Nah, coba boleh Ibu ulangi? Ayo Bu, apakah Ibu bisa ulangi seperti apa yang saya contohkan tadi, kata-kata positifnya? Bisa Bu. Oke, coba Ibu. Saya mampu menjalani proses pengobatan ini sampai sembuh. Saya mampu menjalani proses cuci darah ini sampai sembuh. Saya kuat, saya pasti sembuh. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Ibu sekarang coba latihan tarik nafas ya. Ya. Dalam hitungan ketiga Ibu rasakan semakin rileks, melepas ketegangan ya Bu ya. Baik, coba yuk. Tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sekarang kita tutup mata. Ya, sambil nutup mata, Ibu coba rasakan, lepas ketegangan, Ibu rileks, 10 kali lebih rileks, 100 kali lebih rileks, 1000 kali lebih rileks, seperti itu. Ya, tarik nafas yuk. Tarik nafas dalam, kemudian keluarkan lewat mulut, rasakan hembusan yang keluar lewat mulut, kemudian Ibu rasakan rileks, semakin rileks dan lebih rileks. Oke, sekarang coba Ibu ungkapkan kalimat positif yang tadi kita bicarakan. Yuk. Saya mampu menjalani pengobatan ini sampai sembuh. Saya mampu menjalani proses cuci darah ini sampai sembuh. Saya kuat, saya pasti sembuh. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Oke. Baik Bu Dinda, sekarang kita latihan lagi ya Bu ya. Saya akan berikan hitungan 5 detik ya. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1 saya akan berikan sugesti, kemudian Ibu coba buka mata. Baik Ibu, hitungan kelima, coba buka mata Ibu pelan-pelan. Oke, rasakan yang Ibu ucapkan tadi semakin nyata ya Bu ya. Oke, dalam hitungan keempat, kemudian rasakan apa yang Ibu ucapkan tadi 10 kali lebih nyata. Oke, hitungan ketiga, Ibu rasakan apa yang Ibu ucapkan tadi 100 kali lebih nyata. Kemudian coba Ibu rasakan lagi apa yang Ibu ucapkan tadi 1000 kali lebih nyata. Saya ya, kemudian terakhir, jadi saat Ibu benar-benar membuka mata, oke, buka matanya Bu, maka hal itu benar-benar terjadi. Ibu pasti sembuh, Ibu kuat, begitu ya. Ibu pasti bisa menjalani pengobatan itu sampai sembuh, menjalani cuci darah sampai sembuh. Baik Ibu, wah Ibu bagus sekali ya Bu ya, Ibu tampak tenang. Ibu melaksanakan latihan afirmasi positifnya dengan sangat baik ya Bu. Baik Bu Dinda, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit tadi Bu ya? Iya. Iya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah saya merasa lebih baik dan lebih lega, lebih semangat. Lebih semangat Ibu sekarang ya? Oke, baik Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, kita tadi habis melakukan berbincang tentang apa begitu ya? Afirmasi positif. Oke, jadi tadi kita melakukan latihan afirmasi positif. Baik Ya. sekali, ternyata Ibu masih mengingatnya dan Ibu sudah paham, dan tadi Ibu melakukannya dengan sangat bagus sekali. Nah, latihan itu Bu, Ibu bisa lakukan nanti di rumah. Kalau Ibu sudah balik dari rumah sakit ini,
Ibu bisa lakukan di rumah. Pada saat Ibu merasa pikiran-pikiran negatif itu ada, Ibu bisa kasih Ibu semangat dengan kata-kata positif. Ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu, saya akan coba di rumah. Nah, bagus sekali Bu, Ibu bisa lakukan latihan yang kita lakukan hari ini itu di rumah nanti Bu ya. Iya. Oke, jadi ketika perasaan-perasaan negatif itu muncul, rasa negatif itu muncul, Ibu bisa latih, terus latih dan lawan dengan kata-kata positif tadi. Ya Bu ya. Baik Ibu, saya kira sekarang juga sudah lebih kurang 15 menit pertemuan kita pada pagi ini. Saya kira sudah cukup. Besok ya saya akan datang ke sini lagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan latihan lainnya lagi kepada Ibu. Kira-kira besok Ibu jam berapa? Jam 10 pagi aja Bu. Jam 10 pagi ya Bu ya. Iya. Baik. Kalau begitu besok kita akan ketemu lagi di ruangan ini jam 10 pagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain ya Bu ya, latihan yang lain. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang mau Ibu tanyakan ke saya Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik Ibu, kalau tidak ada, saya permisi kembali ke ruangan perawat atau di belakang ya Bu ya. Kalau Ibu ada perlu kepada saya atau mungkin perawat lainnya, Ibu bisa menghubungi kami melalui keluarga Ibu ya di ruang perawat. Begitu. Baik Ibu, cukup hari ini ya Bu ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Ya.